Oke, selamat pagi semuanya. Ini adalah prakualifikasi gelar kasus dugaan pidana yang dilakukan oleh seorang oknum guru SD 03 Tambak Romo yang kami sampaikan sebagai tuntutan kepada melalui Polres Pati, dan ini sebagai bahan gelar yang sudah saya himpun dari beberapa sumber. Dalam hal ini permohonan kami kepada Bapak Kapolres Pati bahwa selama ini saya sudah berusaha, Bapak, saya sudah melakukan investigasi, baik itu secara sendirian maupun gabungan. Saya mengirimkan tim tas investigasi baik dari media maupun tokoh masyarakat dalam kasus ini, baik mulai dari keterlibatan LSM, media, dan tokoh masyarakat. Namun kasus ini masih mangkrak dan belum tertangani secara serius. Persoalannya adalah saudara IWW selalu berkelit menghindar dan susah untuk dapat dihubungi, dapat ditemui atau berbicara bagaimana penyelesaian yang ditawarkan. Dan tidak ada etika baik untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Selain itu, ada pihak-pihak ketiga yang melakukan intervensi terhadap kasus ini, terutama di dalam keluarga maupun di dalam Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, bahkan di masyarakat. Jadi ada orang yang tidak tahu duduk permasalahannya, tahu-tahu terhasut oleh hasutan dan tangisan rengean oleh saudara Wahyu Widiawati ini, sehingga kasus ini dibilang mentah juga mentah. Kami sudah mendiskusikan, Bapak, di lintas sektor, baik di sektor Kahayan, sektor Tambak Romo, Gabus maupun Winong. Di Winong dimentahkan karena katanya kurang bukti dan laporan tidak segar. Terus yang di Gabus ditolak oleh saudara Patno waktu itu, sehingga belum ada waktu lagi untuk lapor lagi. Lalu kita ke Polsek Tambak Romo, ditolak oleh saudara Karsono, juga nama lainnya. Kami sudah berupaya, Pak, dan sudah membentuk tim, sudah melakukan komunikasi dan mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Yang saya ingat itu 3 kali di kantor diterima oleh pengawas atas nama Subagi dan kepala dinas atas nama Muhammad Sutopo. Lalu kemudian kita juga menemui saudara Sudarmadi selaku kepala sekolah, juga tidak menjawab secara baik. Mereka tunggang langgang, jawabannya minir dan mengatakan sudah selesai permasalahan dan sebagainya dengan alasan sibuk dan tidak mau repot berurusan dengan saya, alasan sibuk rapat, lalu kami diusir. Lalu yang ketiga, di waktu lain kita ke kantor dinas, ditemui oleh Sutopo MM, berdiskusi dengan Ibu Hartini, membicarakan soal tentang pelunasan alas hak, dan sedangkan saya di ruang tamu bersama dengan saudara Karyadi, Suroso, Sukowati, Souti, dan ini juga dijanjikan akan merampungkan persoalan ini dengan memberi DP 3 juta, tetapi kami tidak mau menerima. Permohonan kami kepada Polres Pati untuk menyibak kasus ini, untuk mengungkap dugaan adanya manipulasi dan dugaannya ada persekongkolan jahat, permufakatan jahat, dan tindakan-tindakan korupsi di Dinas Pendidikan Tambak Romo yang dilakukan orang-orang tersebut. Sebagaimana saya sebutkan, perbuatan tidak menyenangkan, teror, intimidasi, dan yang diduga dilakukan oleh para pihak, diantaranya adalah oknum-oknum pejabat di Dinas Pendidikan Tambak Romo dan juga rekan kerja saudara IWW yang masuk dalam ranah. Sehingga dalam hal ini yang masuk terlalu dalam intervensi permasalahan, terlibat memanipulasi, membuat hoak, mengarahkan dan memfitnah saya demi melindungi anak buahnya atas nama IWW tersebut untuk dapat dimintai keterangan. Diantaranya adalah Jario, seorang kepala SD di Pakis, SD 1 Pakis, yang menantang saya untuk mengajak duel dan menantang saya melaporkan ke kepolisian. Juga Purwanto. Kami sebagai korban selama ini juga merasa tidak diperlakukan secara manusiawi dan adil oleh PMDes, RT, RW, kepala desa di
Desa Karangkonang karena terkesan semua kasus yang kami sampaikan ini ditutup-tutupi dan tidak ada bantuan untuk klarifikasi atau mereka terkesan mengarahkan penutupan kasus ini karena mereka bersama-sama diduga terlibat di dalam setting awal minggatnya atau perginya saudara IWW dari Desa Karangkonang. Di antaranya terlibat adalah Thohir, Agus Warto, Subi terutama, dan mantan Kepala Desa Suwarso. Juga minta keterangan Anton Tri Prasetyo. Adapun jawaban saya atas BAP yang layak untuk dapat diproses hukum, yang layak saya tawarkan untuk dapat diproses hukum adalah satu, kasus penyerobotan alas hak insentif tunjangan suami atau gaji sepertiga dari gaji pokok selama nomenklatur berjalan yaitu 6 tahun. Ini menyaratkan bahwa pada suami, mengingat kondisi suami memang sangat lemah, tidak bekerja, sakit-sakitan dalam perawatan, terutama sejak ditinggalkan pada 2010 sampai 2016. Eksekusi 2011, jadi 2010 itu sudah meninggalkan rumah sekitar September dan melakukan kejadian itu lagi pada sekitar bulan September. Dan pulang dari Magelang itu sudah hilang kontak komunikasi, lalu membuat drama kabur. Ini sudah direkayasa persekusi yang direncanakan oleh IWW sendiri dan bekerja dengan kroni-kroninya, diantaranya adalah Subi, ya, Gudo, dan Sri Mulyani Gudo, Istiana Merdekawati dan Murwati Rosmini dan Jatwati Fatim, dan banyak tim di Tambak Romo, diantara Marfu'ah Ciput atau Marfu'ah Suciati yang kita ketahui melalui Facebook. Juga kaitannya tentang dugaan pelakor, di mana saudari Wiwi ini hidup bebas berganti-ganti pasangan secara tidak ada aturan, tidak jelas, hidup kumpul kebo dengan laki-laki lain, hidup tanpa aturan adat maupun aturan negara. Ini saksi Jaryo, Pakis Purwanto, Pakis, dan Advelaristi Pakis yang menceritakan pada saya. Yang ketiga, dugaan saudari W melakukan banyak penggelapan, pencurian, penipuan, baik barang, uang, surat-surat berharga milik negara orang lain, negara yaitu sertifikat, dan penggelapan hak milik orang lain untuk dikuasai untuk keuntungan sendiri. Yang keempat, dugaan saudara IWW ini selalu melakukan ingkar janji manis dan ingin membayar utang, tapi kenyataannya tidak. Ingkar janji ini setelah diangkat PNS, saudari IWW juga berjanji akan merawat saudara Esa yang dalam keadaan sakit-sakitan dan memberi makan, biaya makan, jajan, dan membangun rumah, mengingat saudara Esa di dalam keadaan lemah dan tertekan, stres dan depresi saat itu, sehingga sampai dengan sekarang. Yang kelima, dugaan lain IWW melakukan permufakatan jahat dan melakukan persekusi dengan orang lain, diantaranya dengan Besut dan Bambang Permadi, atas juga dugaan settingan saudara Sujo dari RT 4 Dr. Jabir, dan dari RW Subianto dan Warso Kepala Desa, dibantu juga Siswanto, Ketua BPD waktu itu, Semi dan Subi terutama, untuk membantu melakukan minggatnya atau kaburnya saudara IWW dari rumah sekitar jam 2 malam. Dugaannya seperti itu, dan pengakuan saudara Subi sendiri membenarkan bahwa saudara IWW tidak betah hidup di Karangkonang atau hidup bersama dengan Solihuladi, karena memang banyak peraturan agama maupun aturan-aturan kemasyarakatan yang harus aturan bertetangga dan berkeluarga, semua harus dijaga. Silakan cek tetangga saya atas nama Sulisya Sumber dan Napiah. Selanjutnya, bahwa dalam gelar kasus yang kami maksudnya seharusnya peristiwa ini segera dibidik dan diungkap, ya, segera diselesaikan dan saudara IWW segera ditetapkan sebagai tersangka, karena di situ ada unsur-unsur verjaring lainnya, yaitu keterlibatan Dinas Pendidikan Tambak Romo melalui Muhammad Sutopo, Dahlan Istanto, Subagi, Sunarto SPD, Sudarmadi, Supawati, Rusmini, dan Jaswadi Bendara,
yang waktu itu memiliki kewenangan menolak dan menyelesaikan masalah sampai tiba di BP4 melalui BKD Dinas Pendidikan bahwa di pengadilan masih bisa dinegosiasi untuk resolusi dan restorasi. Maka demi restorasi of justice dan privasi, saran saya dan pendapat saya, ini saran dan pendapat saya dan permohonan saya kepada Kapolres Pati untuk segera menetapkan IWW sebagai tersangka jika saudara IW tidak menunaikan kewajibannya, yaitu membagi, mengulurkan, dan melakukan mutilasi alas hak insentif tunjangan gaji tersebut yang kami tuntut untuk kehidupan kami selama ini, mengingat saudara Isya tidak berdaya, miskin, dan tidak ada bantuan dari manapun, dan menanggung beban utang bank yang ditanggung oleh saudara Solihuladi yang diambil oleh saudara IWW dan dinikmatinya hampir selama ini. Juga kepada Kapolres Pati kami meminta bahwa segera memanggil pihak-pihak, diantaranya Kepala Sekolah SD 03 Tambak Romo, Kepala Dinas Tambak Romo, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati akan bagaimana dan diarahkan kemana kasus ini. Untuk itu kami minta keterangan kepada para kepala sekolah, diantaranya adalah Sunarto SPD, Dahlan Istanto, Sudarmadi, dan Supawatin, akan rekam jejak dan rekam pekerjaan saudara IWW untuk dapat dimintai keterangan tentang sepak terjang dan perilakunya selama ini, berjalan sampai di mana mundur. Akan adanya pengalian kasus ini, jangan sampai polsek-polsek terhasut untuk melakukan, maaf, di Polsek Winon terlalu banyak drama, Pak. Terlalu banyak drama sandiwara, di mana kalau saya ini dilaporkan orang cepat-cepat diproses, tetapi kalau saya yang melaporkan ini ditolak. Jadi coro tinju ini tidak fair. Saya ini dianggap apa? Karena saya kalau melapor ini tidak ditanggapi atau ditolak, katanya kurang unsur, kurang saksi, tidak ada bukti dan lain sebagainya. Jadi saya sangat prihatin. Polsek Winon seolah-olah membidik saya untuk dijadikan tersangka entah apa. Padahal kami tidak punya jejak-jejak seperti itu. Dalam hal ini silakan tanya kepada Bapak Kapolsek Winon nanti tentang adanya pengalihan kasus ini atau penutupan kasus ini dan seluruh surat-surat, karena ini dianggap overspell biasa, padahal ini adalah kasus serius di mana ada unsur persekusi dan penculikan yang dilakukan oleh para preman. Jika kasus ini tidak akan masuk ke ranah pidana karena tidak ada transaksi tertulis antara keluarga, ini alasannya juga begitu. Bahwa dalam hal ini silakan Bapak tanya kepada Polsek Winong, ya, kepada Polsek Tambak Romo dan Polsek Gabus bagaimana kinerja dan tindak lanjutnya. Juga silakan akan transaksi itu kepada saudara Sadio yang mengeluarkan uang 85 juta kepada IWW, terus Bapak Kasnadi RT 1 RW 1 Kemiri 12,5 juta, dan Bapak Ulaji 20 juta. Juga di BKK Pati Kota 40 juta, di BTPN 70 juta, yang menunjukkan bahwa apa yang saya sampaikan itu tidak rekayasa bohong, tetapi IWW memang melakukan sindikasi seperti itu. Dan apa alasan IWW atas tindakannya? Apakah masuk ke ranah hukum itu penggelapan penipuan? Silakan hal ini dikembangkan. Yang jelas sebagai petunjuk, kami menuntut alas hak insentif tunjangan gaji ini, bahwa apa yang dilakukan oleh saudara IWW ini adalah salah satu pelanggaran hukum, pelanggaran administrasi dan birokrasi, dan banyak yang terlibat, diantaranya adalah para kepala sekolah dan para bapak-bapak di pejabat. Sebagaimana tertera dalam struk insentif tunjangan gaji saya yang sampaikan dalam draft insentif gaji, yaitu Rp 141.000 ditambah 226.240, ya, 226.240 ini beras, Bang. Jadi sebesar 367.240 per bulan. Perkiraan setahunnya adalah 4.404.240 per tahun. Dikalikan 6 tahun atau 72 bulan, perkiraan adalah Rp 31.681.250. Lalu Rp 2 artinya bahwa total nanti Rp 26.404.240 per 6 tahun atau sekira 31.684.000. Kalau ditambah dengan uang makan
yang dijanjikan dan rehabilitasi Pak Didik sekira adalah 800.000 ditambah 1 juta, dari 1.800.000. Selama 6 tahun berjalan maka 31.684.000 ya. Ini 6 tahun. Ya, 6 tahun ini. Lalu yang keterangan kedua adalah besaran uang makan, uang jajan 57.600.000 rupiah. Menurut perhitungan beban pokok, Ibu Indah yang ditanggung besarannya adalah A. Revisi adalah 31.684.000 ditambah 57.600.000 adalah 89.284 rupiah. 89.284.000. B yaitu Rp 25.000 kali 9 29 juta Rp 25.925.000 ditambah 57.600.000 total jenderal adalah 83.500.000. 83.500.000 atau 84.400.000. Ref, jadi total yang mesti dibayarkan segera oleh IWW kepada saya sebesar 83.500.000 untuk tunjangan makan seorang suami, dan insentif tunjangan kemahalan yang dijanjikan oleh saudara Sukawati 1 juta per 3 bulan. Beban pertanggungan utang di perorangan DA adalah saudara Sudayo Sadio 85 juta, di Bapak Ulaji 20 juta, Bapak Fauzi 40 juta, Asyastu 70 juta, dan di tempat lainnya tanggung jawab balik terhadap perawatan depresi atau perawatan psikologi saudara korban akibat pengabaian Askes yaitu 1.800.000.000 rupiah sesuai perjanjian resmi yang diucapkan saudara IWW sendiri di awal perkara di inspektorat, di mana IWW membuat kasus dengan Bambang Permadi. Pendekatan lain bahwa IWW dalam beberapa minggu ini kembali hadir di dalam membuat permasalahan di Desa Karangkonan, yaitu merekayasa alas hak kepemilikan atas tanah yang seharusnya dihibahkan kepada saudara Solihin Hadi, dan konspirasi kejahatan mafia tanah ini diotai oleh Subi Kami Tua Desa Karanggayam, Karangkonan. Jadi dibantu oleh Kami Tua Subi. Nah, ini tanah seolah-olah akan dihibahkan kepada saya, tetapi akan dipecah-pecah dan dibagikan kepada entah siapa, dialamatkan siapa, yang dilakukan oleh Indah Wayu Widiawati dibantu oleh perangkat desa Karangkonan atas nama Subi. Maaf bahwa saudara Subi ini banyak melakukan manipulasi tanah atau penyerobotan alas hak tanah dengan cara memberikan kepada atau menjualkan tanah seseorang kepada orang lain dan menjanjikan penyelesaian sertifikat. Jadi sejarah sertifikat dan sejarah tanah dihilangkan karena letter C masih dibawa oleh saudara Subi ini dan belum diserahkan kepada desa. Jadi saudara Subi ini bekerja secara mafia, memiliki data-data tanah, dan itu dimanfaatkan untuk keuntungannya sendiri dan tidak jelas, sehingga kami meminta transparansi birokrasi ini segera ditetapkan karena mencari keuntungannya sendiri, diukur-ukur sendiri dan tidak melibatkan teman-teman perangkat yang lain, dan ini sangat merugikan. Yang belakangan ini adalah sudah terjadi adalah pemecahan tanah milik saudara Asyastuti yang dipecahkan oleh Zumratul Inayah dengan dalih melimpah hibahkan kepada orang lain yang tidak atau berhak diberi hak dan melompati kewenangan daripada hak saya dan sejarah tanah. Dalam hal ini maka kami juga meminta keterangan yang lain. Tetap akan ada upaya kriminalisasi dan upaya permediasi atau penipuan kembali yang berujung pada penipuan dan penelantaran alas hak atas tanah. Dan lantaran ini, atas hak tanah ini, banyak hal di mana kasus serupa dilakukan oleh saudara S dan RH. Mohon untuk dapat diteliti. Juga dalam hal ini saya yang seharusnya menerima alas hak itu akan memberikan kepada siapa, mengakibatkan tanah Biosewer ini tidak sampai kepada saya. Dalam hal ini maka kami sengaja melaporkan hal ini kepada kepolisian agar para pihak ini diteliti kroni-kroninya di dinas dan lain sebagainya, termasuk pertanahan. Pada intinya jika
IWW ini masih melakukan hal-hal yang membahayakan kami, maka sebaiknya Saudara IWW secara tetapkan sebagai tersangka utama yang akan diseret kasus lainnya, yaitu keterlibatan Saudara Sutopo, Jayo Setianto, dan Suwarno. Maka dalam hal ini kami juga minta kasus ini segera diungkap, penuntasan perkara ini, dengan harapan dapat menetapkan dalang-dalangnya, siapa saja yang terlibat, dan menyeret oknum-oknum pejabat di dinas yang terlibat mendelegasikan wewenang dengan cara gratifikasi seks beramai-ramai ini. Dan sebelum IWW mencabut semua berkas perkara di atas, maka saya tidak akan berhenti untuk melaporkan dan upaya bagaimana penyelesaiannya. Saya menginginkan bahwa semua atasan ini bisa bertindak tegas dan sesuai dengan koridornya dalam hubungan jabatan dan hierarkis, dalam penyesuaian pekerjaan, dan bukan di dalam rangka lainnya. Jadi kami meminta agar kasus ini segera diteliti, karena ini berkaitan dengan rangkaian persekusi dan kejahatan yang dilakukan secara masif dan terstruktur, terorganisasi, sehingga secara sendirian adalah tidak mungkin kami melakukan opsi ini. Maka itu kami menjalin dan bermitra dengan kepolisian. Kami minta agenda acara persekusi dan eksekusi secara sepihak dan main hakim sendiri yang dilakukan oleh Saudara Indah Wayu Widiawati ini segera diproses hukum, dan para pihak yang terlibat di dalam hal ini untuk dimintai keterangan apakah memenuhi unsur pidana atau tidaknya kami serahkan sepenuhnya kepada kepolisian, agar supaya kasus ini segera menemui titik terang dan siapapun yang terlibat tidak bisa lepas dari proses hukum, baik perdata maupun pidana. Terima kasih atas keterangan kali ini. Ini sebagai gelar pertama dan jawaban saya kepada Lidik 2 Polres Pati, dalam hal ini Bapak Wayu dan Bapak Slamet Haryono SH, untuk menerima klarifikasi ini, dan ini bisa dijadikan dasar untuk melakukan gelar perkara dan siaran. Dan kami terbuka sampaikan, sekalipun mungkin ya tidak sesuai dengan keinginan saya, yaitu segera menetapkan Saudara IWW menjadi tersangka, tetapi tuduhannya menjadi ringan seperti itu. Sebenarnya saya kecewa, harusnya Saudara IWW itu dituntut atas laporan saya, yaitu penipuan, pencurian, penggelapan, sebagaimana yang saya sampaikan kepada Kapolsek Pati Kota Bapak Bambang, berkoordinasi dengan Polsek Winong maupun Polsek Tambaromo dan sebagainya, di mana korban-korbannya sudah saya sebutkan. Ada saudara Suwarni atau Bu Warni itu senilai 95 juta, saudara Anom Suyoto sekira 25 juta, dan yang lainnya ada seorang bakul jagung itu 35 juta yang juga menagih saya akibat daripada perbuatan Saudara IWW yang melakukan penipuan dan mencatut nama saya. Demikian keterangan ini mudah-mudahan menjadi bahan gelar, dan harapan kami Saudara IWW ini segera ditetapkan menjadi TO dan diproses hukum dan ditetapkan sebagai tersangka. Syukur ada petunjuk baru dari masyarakat bahwa Saudara IWW ini pantas untuk dijebloskan ke dalam penjara dan diproses hukum sebagai mana hukum yang berlaku di Indonesia. Terima kasih, ini yang saya sampaikan, dan kami harapkan agar supaya kepolisian serius di dalam rangka mengungkap kasus penelantaran alasan insentif tunjangan gaji, terutama adalah alasan saya, dan aksi penipuan, pencurian, penggelapan, serta manipulasi, permufakatan jahat, dan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Saudari IWW kepada saya, terutama sebagai saksi kunci utama yang tertipu akibat ulah Saudara IWW dan kroni-kroninya di Dinas Pendidikan Tambaromo dan pihak ketiga lainnya. Terima kasih atas undangannya. Maaf pada saat undangan pertama kami belum bisa hadir karena kaki kami terkilir dan kami dalam keadaan sakit, dan sebenarnya kami sudah datang sampai ke depan karena mengingat ada upacara dan belum selesai, lalu kami undur sebentar. Dan ini adalah undangan kedua, itikat baik kami untuk saya sampaikan kepada Bapak Kapolres Pati, Bapak Kapolsek terkait, Bapak Kanit, dan Bapak Kasat Reskrim Polres Pati, dan atas kinerja dan kerjasamanya
kami sampaikan terima kasih tanpa mengurangi rasa hormat. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.